Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayolah ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal demikian. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-53, yaitu al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala, mencela hikmah Allah ta'ala, mencela hikmah yakni kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menyatakan, maksud mencela hikmah artinya Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, maksudnya tanpa kebijakan, tidak artinya menyatakan Allah menakdirkan segala sesuatu tanpa hikmah, maksudnya begitu. Kita baca syarah keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Allah jalla, kata Syekh ini, Allah jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakim. Allah yang maha agung lagi maha tinggi menggambarkan dirinya dengan hikmah, menyifati dirinya dengan hikmah. Artinya Allah memberikan sifat kepada dirinya, yaitu sifat hikmah, dan bahwasanya Allah itu hakim. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini. Jadi Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha agung lagi maha tinggi, menyifati dirinya dengan sifat hikmah. Artinya Allah memberikan kepada dirinya sifat hikmah, dan bahwasanya dia itu hakim. Hakim artinya yang memiliki hikmah. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan maha bijaksana. Ya, karena orang yang bijaksana biasanya punya hikmah. Nah gitu. Wal hikmah, kata Syekh di sini, wad'u syai' fi mawdi'i. Yang namanya hikmah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakim, dan orang yang hakim, yang punya hikmah, yang bijak, huwallazi yad'u al-asya' fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Orang yang bijak yaitu orang yang menempatkan sesuatu pada tempat yang layak baginya. Ini namanya orang yang hikmah, orang yang hakim, bijak. Sama hikmah, adil. Sama. Hikmah dan adil kurang lebih sama ya. Kemusyawaratan yang apa? Sila keberapa? Ayat keempat ya, itu kurang lebih. Enggak apa. Nah itu kebijaksanaan. Hikmah dan bijaksanaan diterjemahkan bahasa Indonesia ya kurang lebih sama ya. Artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Nah, jadi ketika seorang menempatkan ini orang jahil, ini orang alim, ditempatkan ini orang jahil, ini orang alim, ini namanya hikmah, bijak. Jadi nggak bisa disamakan orang alim, orang berilmu dengan orang jahil, orang bodoh. Makanya apa sikap Nabi ketika ada orang Arab Baduy datang ke masjid, ngambil pojokan masjid, lalu buang air kecil di masjid. Buang air kecil. Ada Ariswanto di sini kayak gitu.
Jadi Arab Baduy ini masuk ke dalam masjid, dia ngambil pojokan masjid, tiba-tiba buang air kecil. Nah, para sahabat sudah marah begitu, ingin mukul orang itu, namun Nabi nyata da'u, biarkan dia sampai selesai dulu. Nah, setelah selesai dipanggil. Nah, orang itu berkata apa? Tadinya dia mengira Nabi akan memarahi dia. Nabi menyatakan sesungguhnya sholat itu tempat untuk zikir, bukan tempat untuk buang air. Nah, di sini Nabi tidak langsung memarahinya ketika itu. Kenapa? Dia lagi mau air kecil nggak langsung dimarahi. Kenapa? Pertama, kita lihat hikmahnya. Dia orang jahil, orang bodoh. Tidak ngerti kalau masjid itu tempat ibadah. Maka orang bodoh beda dengan orang yang tidak bodoh. Kalau yang melakukannya tadi sahabat Nabi, mungkin langsung tapi yang melakukan orang Arab Baduy. Iya, yang melakukan Arab Baduy, dia dari pedalaman, nggak ngerti kalau masjid itu tempat ibadah. Maka dia pun buang air kecil di masjid. Nah, tapi Nabi kan tahu seperti ini. Nabi nggak langsung menyikapi Arab Baduy ini seperti sahabatnya. Kalau sahabat Nabi sudah belajar. Kalau melakukan kesalahan gitu jelas hukumannya berat kan. Tapi ini orang Arab Baduy pedalaman, primitif, belum ngerti apa-apa. Datang ke Madinah, dia mungkin udah kebelet itu, lalu buang cari pojok masjid, lalu buang air. Tuh, bayangkan. Kita tampain aja. Tes 1, 2, 3. Ya, sedikit saja, masa. Jadi orang Arab Baduy ini kan belum ngerti apa-apa, belum belajar, belum etikanya pun belum ada. Jadi Nabi memaklumi. Jadi ketika dia buang air kecil, dia Nabi biarkan. Bukan berarti Nabi setuju dengan itu. Nggak mungkin kan? Nabi setuju dengan kemungkaran kan? Boleh tidak buang air kecil di masjid? Boleh lah, jelas. Terus kenapa Nabi tidak tegur? Ada hikmah. Beliau menempatkan orang Arab Baduy ini pada tempatnya. Apa tempatnya? Dia orang bodoh, pedalaman, primitif, belum ngerti apa-apa. Kalau misalkan langsung diitukan, lari dari Islam. Makanya Nabi diamkan, tidak ditempat ketika itu, Nabi ajari dulu. Nah, dengan itu dia pun sadar, oh ternyata Nabi itu bukan sosok yang mudah marah, beliau itu sosok yang bijak, yang hakim, yang punya hikmah. Sebab seandainya Nabi ketika dia buang air kecil langsung ditegur ketika itu juga, apa yang terjadi? Apa Rismanto? Orang lagi buang air kecil lagi enak-enaknya tiba-tiba ditegur, apa yang terjadi? Lari, lebih parah lagi kemungkarannya. Yang tadi pojok masjid malah ke sini ke situ. Lebih parah lagi kan? Itu pertama. Lah kedua, kalaupun tidak sampai berceceran ininya apa air kencingnya, dia bisa sakit. Ya kan, orang lagi benar-benar kebelet terus ditahan, itu bisa sakit, bisa kena penyakit. Nah, Nabi punya hikmah di sini, punya kebijakan. Nabi biarkan, karena ini orang tidak ngerti. Kalau Nabi langsung damprat dia, yaitu bisa jadi dia lari, najisnya kemana-mana, atau dia tahan tapi akibatnya sakit. Lalu ketiga yang lebih parah, dia lari dari Islam. Nah, ini yang bahaya. Maka Nabi tidak langsung tegur, selesaikan dulu, baru suruh sahabatnya bawa 1 ember air lalu disiram. Baru dipanggil, sesungguhnya masjid ini tempat untuk ibadah, bukan tempat buang air. Nah ini, dari situlah si Arab Baduy pun sadar dan akhirnya dia pun benar-benar berpegang pada aturan Islam. Nah ini namanya hikmah, Bapak. Nabi sosok yang hikmah, menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Orang Arab Baduy ini Baduy, pedalaman, primitif, masih bodoh. Nggak bisa disamakan dengan sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Maka tempatkan orang Arab Baduy ini orang. Jadi kalau misalkan orang Arab Baduy ini disamakan dengan sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, apa yang terjadi? Lari mereka dari Islam. Nah, itu Bapak ya. Begitu juga kalau misalkan Nabi menyikapi para sahabatnya seperti orang Arab Baduy, apa yang terjadi? Rusak juga. Nah, makanya inilah Nabi sosok yang hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita lanjut. Jadi kata Syekh, wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakim wal hakim dzul hikmatil balighah. Allah yang maha mulia, maha agung lagi maha tinggi, menyifati dirinya dengan sifat hikmah, dan bahwasanya dia itu hakim. Hakim artinya yang memiliki hikmah, bijak.
Wal hakim, kata Syekh ini hakim itu artinya apa? Lul hikmatil balighah, yang memiliki hikmah yang mendalam. Jadi kebijakan yang sangat mendalam. Jadi kalau kita kadang kita itu mudah terutama ketika lagi emosi, kadang kita nggak bijak memberikan keputusan, ya nggak? Iya kan? Ya sungguh pendek istilahnya. Ini sedikit, oh kamu begini. Nah, kalau Allah tidak seperti itu. Allah maha bijak terhadap hamba-hambanya. Ya, makanya ini sifat Allah yang harus kita yakini. Allah memiliki sifat hikmah. Makanya di antara Asmaul Husna yaitu apa? Al-Hakim. Ya, di antara nama Allah yaitu Al-Hakim. Nah, lalu kata Syekh sini, wa kadzalikal makhluqat kulluha mabniyatun 'alal hikmah. Demikian pula seluruh makhluk, semua ciptaan Allah, semuanya berdasarkan hikmah. Ada hikmahnya. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmah. Allah tidak menciptakan sesuatu pun kecuali berdasarkan hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abatha. Allah tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia, percuma. Ya, nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya, ada sebabnya, tujuan dan hikmahnya. Khalaqas samawati li hikmah. Nah, ini Syekh menyebutkan, Allah menciptakan langit 7 lapis karena hikmah. Karena adanya hikmah. Hikmahnya apa kira-kira? Adanya langit. Apa Arsmanto? Adanya langit. Hah? Apa hikmahnya? Nggak ada hikmahnya. Allah ciptakan langit di atas kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit ini atap yang terjaga. Ini atap kita, langit itu. Sebagaimana rumah kan ada atap kan? Ya nggak? Kalau tanpa ada atap bagaimana? Udah kedinginan kan? Begitu pula bumi ini ada atapnya. Atapnya apa? Langit. Nah ini. Coba bedanya. Kalau atap rumah butuh, tapi kalau langit ada tiangnya. Nah ini lihat nih. Ciptaan Allah yang sangat agung. Artinya ini yang perlu kita yakini. Allah menciptakan langit karena hikmah. Ada hikmahnya. Wa khalaqal aradin li hikmah. Dan Allah juga menciptakan bumi 7 lapis. Ini juga ada hikmahnya. Wa khalaqal asyara li hikmah. Dan Allah juga menciptakan berbagai tumbuhan karena ada hikmahnya. Wa khalaqal bihar wal hayat li hikmah. Dan Allah juga menciptakan lautan dan kehidupan manusia ini karena hikmah. Karena ada hikmah. Wa khalaqal jibal li hikmah. Dan Allah menciptakan gunung karena adanya hikmah. Apa hikmahnya? Dede, Allah ciptakan gunung. Apa hikmahnya? Yes. Pasak bumi. Dalam ayat surat apa? Surat An-Naba, wa ja'alnal wa khalaqna autada. Hafal depannya, wa ja'alnal. Ada yang hafal? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar dan gunung sebagai pasak? Artinya sebagaimana tenda harus ada pasaknya nggak? Kalau tanpa pasak bagaimana? Runtuh kan? Begitu pula bumi. Dengan adanya pasaknya, maka bumi tidak goyang. Dan pasaknya bumi apa? Gunung tadi ya. Berarti Allah ciptakan gunung karena ada hikmahnya. Nah, ini harus kita yakini. Lalu kata Syekh di sini, wa khalaqal awalima al jinna wal insa wal bahaima wal hasyarat kullu syai'in khalaqahu li hikmah. Dan Allah menciptakan alam jin dan manusia, hewan-hewan dan serangga, semuanya Allah ciptakan berdasarkan hikmah. Maka dari sini kita nggak usah berpikir kenapa Allah ciptakan nyamuk ya. Kan nyamuk kan ciptaan Allah kan, dan kita sudah bahas tadi Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan hikmahnya. Artinya segala ciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Nah pertanyaan, apa hikmahnya ada nyamuk? Bukankah nyamuk itu menyakiti kita, bikin demam berdarah, bikin malaria? Apa hikmahnya? Apa Dede? Apa hikmahnya Allah ciptakan nyamuk? Kita Ahlus Sunnah meyakini segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Di antaranya dengan adanya nyamuk kita jadi bersih-bersih kan?
Ya nggak? Kalau nggak ada nyamuk, orang kotor kan? Malas bersih-bersih kan? Nah, penyebab demam berdarah, malaria, biasanya karena apa? Kotor. Dengan adanya nyamuk, nanti kalau di sini ada nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti kan? Wah, berarti nanti kita kena penyakit. Udah bersih-bersih lah. Coba kalau nggak ada nyamuk, bagaimana? Orang malas bersih-bersih kan? Nah, itu hikmahnya ya. Banyak sekali hikmah dari ciptaan Allah. Lalu kata Syekh ini, wa idza tadabbarta itqanal makhluqati wa nataijaha arafta hikmatallahi jalla wa ala. Kalau engkau mau merenungkan penciptaan makhluk dan hasil penciptaan Allah terhadap makhluk tersebut, engkau akan mengetahui hikmah Allah Azza wa Jalla. Wa anna khaliqaha hakimun dhu hikmatin balighah, dan engkau pun akan sadar bahwa pencipta semua itu adalah hakim, maha bijak dan memiliki hikmah yang mendalam. Kalau kita mau, ya nggak usah kita jauh-jauh makhluk, jauh lah pada diri kita. Ada tanda-tanda kuasa Allah nggak? Allah sebutkan surat apa? Adz-Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Gak usah lihat langit bumi, pada diri kita. Apakah engkau tidak melihat? Artinya, apakah engkau tidak menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah? Kita nemukan nggak tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita? Ada banyak. Contohnya, Dede, kenapa hidung diciptakan sini? Kenapa nggak di sini? Ada hikmahnya nggak? Kenapa nggak ditaruh di sini? Hah? Itu kan sekilas remeh. Inilah hikmah Allah. Allah meletakkan hidung di depan, pasti ada hikmahnya. Kenapa tidak di sini? Dan kenapa tidak di sini? Dan rambut, kenapa di atas bukan di muka? Nah, pasti ada hikmahnya kan? Nah, ini kita harus yakin seperti itu ya. Allah katakan a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, lalu Allah memberikan petunjuk. Qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Nah, ini Allah tidaklah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya? Apa yang ada di antara langit dan bumi? Apa? Apa yang ada di antara langit dan bumi? Ya, ini awan, apalagi kan yang kita lihat ini sekarang, angin dan semacamnya. Allah tidaklah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Artinya tanpa hikmah, nggak mungkin. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang kafir. Maksudnya apa? Itulah prasangka orang kafir. Itulah apa maksudnya? Bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu sia-sia, nggak ada tujuan, nggak ada hikmah. Ini prasangka orang kafir. Orang kafir ya nggak ada hikmahnya, diciptakan langit bumi nggak ada hikmahnya. Ini prasangka orang kafir ya. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, dan celakalah orang-orang kafir karena akan masuk neraka. Nah, kata Syekh ini, wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tasyri'i. Allah yang maha agung lagi maha tinggi, maha bijaksana, memiliki hikmah dalam hal penciptaannya, dan memiliki hikmah kebijaksanaan dalam hal perintahnya dan larangannya dan syariatnya. Jadi kita harus yakin apa yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, dan apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah larang pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah syariatkan pasti ada hikmahnya. Ini keyakinan yang harus kita pegang erat-erat. Kata Syekh, la yanha an syai'in illa wa fihi madarratun khalisah aw rajihah. Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali di dalamnya ada bahaya yang murni bahaya 100%, atau bahaya yang lebih dominan daripada manfaatnya. Nah, ini hikmah. Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali di dalamnya ada bahaya murni 100%, atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini hikmah. Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali dalamnya ada bahaya. Contohnya apa? Khamar. Kalau khamar itu ini yang murni. Khamar masih ada. Iya. Sihir. Allah melarang kita mempelajari sihir, mempraktekkan sihir. Kenapa? Karena pasti ada bahaya. Bahayanya 100%.
Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang Yahudi mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak berguna bagi mereka. Maksudnya apa ini? Sihir. Sihir tuh murni 100% mudarat, gak ada manfaatnya sama sekali. Nah, Allah ketika melarang kita mempraktikkan sihir karena ada apa? Bahaya 100%, gak ada manfaat sama sekali. Atau ada manfaatnya tapi bahayanya besar. Contohnya apa? Khamar, minuman keras. Fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah menyebutkan tentang judi dan khamar. Di dalamnya ada dosa dan juga ada manfaat. Ada dosa dan manfaat. Dengan berjudi dan minuman keras dapat dosa, tapi ada juga manfaat. Apa manfaatnya? Dengan minuman keras. Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya. Allah katakan ada dosanya, ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Ya mungkin seperti di daerah-daerah dingin, daerah kutub utara itu kan orang kedinginan tuh. Dengan minuman keras jadi apa? Iya kan? Jadi hangat, panas katanya. Ini ada manfaatnya. Tapi Allah katakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya, dosa judi dan minuman keras lebih besar daripada manfaatnya. Artinya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, karena itu Allah larang. Jadi kita harus yakin apa yang Allah larang, apa yang dilarang oleh Rasul pasti karena ada apa? Bahaya di dalamnya. Baik bahayanya 100% atau ada manfaat tapi bahayanya lebih besar daripada manfaat. Ini harus kita yakin ya. Apapun itu. Ya contohnya apa? Biasanya yang larangan yang sebagian masyarakat kita, masa itu dilarang? Apa dan apa? Musik. Nah, ini musik ini contoh. Kenapa musik kan katanya apa? Untuk apa istilahnya? Untuk melatih sensitivitas atau untuk apa katanya merangsang apalah katanya. Bahkan ada katanya disarankan ibu hamil itu diperdengarkan musik. Ya. Maka orang-orang seperti ini ketika mendengar Nabi menyatakan akan muncul di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina, zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Sebagian orang ketika dengar, masa kan musik ada manfaatnya, kenapa dilarang? Nah, kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini Rasul sudah menyatakan demikian, saya percaya pasti ada apa bahayanya. Ketika Rasul mengabarkan demikian, melarang demikian, pasti ada bahayanya, baik saya ketahui maupun tidak. Dan memang bahayanya ada, Bapak. Imam Ibnul Qayyim menyatakan kalau ada orang yang sudah candu musik, lagu-lagu dan semacamnya, biasanya sulit untuk memahami Al-Quran, sulit untuk menghayati Al-Quran. Maka tidak terkumpul pada hati seorang cinta musik dan cinta Al-Quran, nggak mungkin. Pasti salah satunya akan mengalahkan. Kalau udah dominan musik ya Al-Qurannya gini. Kalau Al-Qurannya dominan, musiknya gitu. Jadi sulit bersatu pada hati seorang hamba kecintaan kepada musik dan Al-Quran. Nah, ini yang seperti ini kan tidak diketahui oleh sebagian saudara-saudara kita. Apa masalahnya dengan musik? Musik kan katanya bagus untuk apa? Melatih apa begini. Kalau kita benar-benar beriman kepada Rasul kita, Rasul sudah melarang, kita tinggalkan. Karena kita yakin apa yang dilarang Rasul pasti mengandung apa? Bahaya, baik kita ketahui maupun tidak. Ya, dan masih banyak lagi Bapak ya. Itu larangan. Adapun perintah kata Syekh wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahatun khalisah aw rajihah. Dan Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada maslahat 100% murni atau maslahat yang lebih besar daripada bahayanya.
Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali dalamnya ada maslahat. Nah, ini kita harus yakini. Misalkan Allah memberikan perintah sesuatu, sholat atau apalah, kita yakin Allah, ya contohnya gini, puasa. Nah, ini contoh puasa. Puasa ini ketika Allah memberikan perintah puasa, ada maslahatnya tidak? Apa maslahatnya? Hah? Kesehatan. Selain kesehatan, pertama Allah sebutin dalam surat Al-Baqarah 193 apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya dengan puasa akan mengantarkan kita pada takwa. Ini pertama, belum lagi dari sisi kesehatan. Dengan puasa katanya sel darah putih lebih kuat sehingga imun tubuh lebih bagus. Dan masih banyak lagi manfaat dari puasa. Nah, kita harus yakin apapun yang Allah perintahkan pasti ada ininya, ada maslahatnya. Baik maslahatnya murni 100% atau ada mudaratnya tapi maslahatnya lebih besar. Contohnya jihad. Allah memerintahkan hambanya untuk berjihad. Ini kan ada maslahat, ada mudaratnya kan? Mudaratnya apa? Bahaya jihad. Nyawa kita melayang, tapi maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Nah, ini ya, harus kita yakini apapun yang Allah perintahkan pasti ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya, baik kebaikannya murni 100% atau kebaikannya lebih banyak daripada bahayanya. Kata Syekh berikutnya, wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaiq fayujazil muhsin bi ihsani wa yujazil musi'a bi isaati wa la yatrukun nasa biduni jaza kullun ya'malu thumma la yujaza. Hadza yukhaliful hikmah. Nah, di antara hikmah yang ada pada diri Allah, kebijakan yang ada pada diri Allah, Allah akan menghisab, memperhitungkan makhluknya, amalan makhluknya, lalu Allah balas. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dan Allah tidak meninggalkan manusia tanpa pembalasan. Artinya semua orang bebas berbuat apa lalu tidak dibalas. Ini menyalahi hikmah. Enggak hikmah kan? Misalnya gini, sekarang di dunia orang yang baik disakiti terus. Nanti yang jahat seenaknya aja menyakiti orang, begitu aja. Kalau misalkan tidak ada pembalasan, ya rugi kan? Orang berbuat baik kan? Berbuat baik seumur hidup, mati, dibunuh orang, lalu di akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi nggak? Apa sesuai dengan hikmahnya? Nggak sesuai dengan hikmah. Yang hikmah itu, orang yang berbuat baik nanti dibalas dengan kebaikan, yang berbuat jahat nanti dibalas dengan keburukan. Ya nggak? Ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Akhirat dunia saja nih. Kalau misalkan ada pelaku kriminal, dia melakukan berbagai kriminalitas, membunuh juga, mabuk juga, mengedarkan narkoba, memperkosa pula, semua perbuatan dia lakukan, lalu tidak disentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum. Kira-kira pas nggak? Ersanto, kalau ada orang melakukan itu lalu dibiarkan aja, tidak dikasih hukuman, nggak dikasih, bagus tidak kira-kira gitu? Nggak bagus kan? Nggak bijak kan berarti kan? Nah, itu di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang melakukan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, yang berbuat kejahatan pasti dibalas dengan keburukannya. Nah, lalu Allah katakan tadi, Syekh menyebutkan juga tadi ayat yang tadi, Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Lalu Syekh menyebutkan dalil lain, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian begitu saja lalu kalian tidak dikembalikan pada kami? Artinya, apakah manusia itu diciptakan makan, minum, kawin, lalu nggak dibalas? Apakah mungkin begitu? Nggak mungkin ya. Kalau Allah melakukan begitu, berarti Allah tidak punya sifat hikmah. Nah, nggak mungkin. Setelah diciptakan, melakukan apapun amalan di dunia, pasti dibalas. Nah, ini hikmah. Lah, kata Syekh di sini, wa ahlul jahiliyah yunkiruna hikmatallahi ta'ala fi khalqi wa amri. Orang-orang jahiliyah mengingkari hikmah Allah
dalam hal penciptaan dan perintahnya. Maksudnya apa? Allah menciptakan ini, nggak ada hikmahnya. Allah memberikan perintah ini, nggak ada hikmahnya. Ini orang-orang apa? Jahiliyah, orang musyrik jahiliyah zaman dahulu. Dan sayangnya sikap ini ditiru oleh sebagian umat Islam. Kata Syekh, wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah yanfuna al-hikmata fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kata Syekh sini, fal Asy'ariyah yaqulun innallaha la yaf'alu li hikmah. Kata mereka, kata orang-orang Asy'ariyah, Allah tidaklah menciptakan sesuatu berdasarkan hikmah. Allah, misalkan Allah tidak melakukan sesuatu berdasarkan hikmah, katanya. Waktu apa yang terjadi? Wa inna ma yaf'alu li masyiatin mujarradah faqat. Akan tetapi Allah melakukan sesuatu karena kehendaknya semata. Allah menciptakan bumi. Apakah ada hikmahnya? Nggak ada. Terus kenapa? Ya karena Allah ingin menciptakan bumi. Allah mengirim bencana ke tempat ini. Apakah ada hikmahnya? Nggak ada. Terus kenapa? Karena Allah ingin memberikan bencana. Begitu aja. Jadi bagi orang Asy'ariyah, apa yang terjadi di bumi ini, perintah Allah, perbuatan Allah, ini semata-mata kehendak Allah tanpa ada hikmah, tujuan, dan sebab. Benar nggak seperti itu? Nah, benar ya, bertentangan dengan sifat Allah, yaitu hakim, hikmah. Lalu kata Syekh, di sini Syekh menyebutkan bantahan. Jadi penjelasannya agak panjang Bapak ya. Oh ya, kita kembali ke Asy'ariyah. Asy'ariyah tadi berpendapat, Asy'ariyah berpendapat apa yang Allah perbuat ini semata-mata kehendak Allah tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan dan sebab. Akhirnya apa? Kata Syekh ini, fayanfunal hikmata fi af'alillah wa fi syar'ihi. Akhirnya mereka meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah dan dalam syariat Allah. Tiadakan. Akhirnya apa? Kata Syekh, akhirnya mereka berkata, ya juzu an ya'murallahu bil kufri wal fisqi wal ma'asi. Kata mereka, karena Allah katanya melakukan sesuatu tanpa hikmah, semata-mata kehendak. Akhirnya apa yang terjadi? Kata orang Asy'ariyah, mereka berkata, Allah boleh menyuruh hambanya berbuat kekafiran dan boleh menyuruh hambanya berbuat kemaksiatan. Jelas? Boleh nggak? Allah menyuruh kita berbuat kekafiran. Boleh Allah menyuruh kita membunuh orang yang tidak berdosa. Nggak boleh kan? Kenapa? Ini nggak sesuai dengan sifat Allah yang maha adil ya kan? Tapi kalau menurut Asy'ariyah boleh. Boleh-boleh aja. Kenapa? Apa yang Allah perintahkan ini semata-mata kehendak Allah. Nggak ada hikmahnya, nggak ada tujuannya, nggak ada sebabnya. Nah ini tentunya pendapat yang batil. Kata Syekh, wa naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, yaf'alu ma yasha lakinnahu la yaf'alu syai'an li hikmah. Memang Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, tapi Allah tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Kan kita yakin Allah memang maha berkehendak, ya tidak? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi perlu kita yakini, ketika Allah melakukan sesuatu yang Dia kehendaki, pasti ada hikmah, sebab, dan tujuannya. Jelas Bapak ya? Nah, terakhir kata Syekh di sini, orang-orang Asy'ariyah juga menyatakan, karena mereka kan berpendapat apa yang Allah lakukan semata-mata kehendak Allah. Akhirnya mereka menyatakan boleh bagi Allah untuk memasukkan orang kafir ke surga, dan boleh bagi Allah memasukkan orang mukmin yang bertakwa ke neraka. Lihat, kenapa? Karena mereka mengingkari apa? Hikmah. Jadi kata mereka, ya kan terserah Allah, kan Allah maha berkehendak, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Allah lakukan ini semata-mata kehendak Allah, nggak ada hikmahnya. Makanya Allah boleh nih, ini ada orang rajin ibadah dari muda sampai tua, dia mengesahkan Allah, Allah masukkan dalam neraka. Boleh kata mereka. Dan ada orang kafir, membunuh, memperkosa, berzina, lalu masukkan ke surga. Boleh. Boleh seperti itu. Ketika kita katakan orang yang taat boleh dimasukkan ke neraka, ini namanya apa? Kezaliman kan? Apakah Allah punya sifat zalim? Nggak mungkin, ya kan? Ya tidak. Maka di sini Bapak kita mengetahui, kata Syekh, hadza kalamun batilun la yaliqu bihikmatillah. Pendapat Asy'ariyah tadi ini pendapat yang batil,
tidak sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Nah, itu Bapak ya. Jadi dengan ini kita selesai. Maka kesimpulan dari masalah jahiliyah yang ke-52 ini, orang-orang jahiliyah menolak hikmah Allah. Artinya mereka meyakini apa yang Allah ciptakan tidak ada hikmahnya. Apa yang Allah perintahkan tidak ada hikmahnya. Apa yang Allah larang tidak ada hikmahnya. Dan ini tentu saja pendapat yang benar apa salah? Salah ya. Cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang ke-53. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.